untuk pengontrol pemain mendengarkan suara depan rutinnya dari mixer depan. Tapi di kita setbil teh dipakai monitor, jadi nggak sepek wae nendana di mana wae sarua gitu. Speaker PA lah. Tahu sudah. Bang Don. Kenapa? Harga speaker sama lain lah. Enggak, saya mau tadi. Tadi kalau jadi aneh jadi kan. Oh, itu cerita kagok. Punten Pak, mau bertanya Pak. boleh. Kalau sistem setting FOH, monitor sama broadcast dengan hasil yang sama seperti dikeluarkan speaker di broadcast, itu gimana Pak? Perusahaan operator Bisa kan sendiri. Terpisah sendiri. Ada cara yang simple, apa singkat itu, dari mana kita harus ngambil agar tidak terjadi looping antara kita sama penonton yang live? Kalau sebenarnya mah gini, sistem broadcast dan sistem FOH itu yang namanya diadakan sistem broadcast itu biar mempermudahkan si operator broadcast mempermudahkan hasil yang keluar gimana menurut dia gitu. Makanya kalau kita ikut di TV, walaupun kita masang speaker 60.000, misalnya kita pasang speaker 60.000, operator utamanya tetap dari broadcast. Soalnya misalnya gini, si broadcast untuk apa dulu gitu. Misalnya untuk sebuah TV, si pengendali operator itu operator broadcast yang mengendalikannya itu. Misalnya kalau operator broadcast itu tidak boleh terganggu oleh sama yang lain. Makanya di operator broadcast itu kalau misalnya kayak TV swasta di dalam mobil van atau di dalam ruangan tertentu yang tanpa terganggu sama suara-suara yang terjadi di luar gitu. Jadi kalau misalnya si broadcast merasa wah ada looping nih dari speaker PA, si broadcast pasti ngomong ke operator PA-nya, turunkan gaina, dibina volumenya turunkan, pasti diturunin gitu. Soalnya kenapa? Misalnya operator PA itu untuk apa? Itu untuk apa gitu? Itu untuk kepentingan, misalnya TV ya. TV ayeuna di lapangan venue cuman ditonton ku 2.000 orang. Tapi lamun di TV mah ratusan ribu orang ditontonnya gitu. Jadi pengendali utama nanti si sistem broadcast. Cek broadcast, aya looping diharap, turunkan gitu. Eta jadi sistem nama nya sarua we kitu ngeling dari monitor dari FOH ke broadcast. Tapi kalau misalnya yang punya modal beli splitter link yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau kita nggak punya modal, gimana ku waikot gitu nya kagus. Nah gitu. Ada yang diperkenalkan lagi? Eta masih jelas kan? Iya Pak, sistem paling mudah untuk kita kan sekarang kebanyakannya tuh live kayak Zoom gitu, Instagram kan ya kayak gitu. Kalau nyiasati sistem yang paling mudahnya tuh kita ngambilnya dari mana? Ya kalau paling mudah sekarang gini. Sekarang ini sistemnya mau broadcast live atau broadcast live. Yang terjadi looping itu di live Zoom. Jadi misalkan ada tektokan, misalkan. Oh itu mah tergantung bandwidth yang kita pakai. Kalau ada tektokan dari sana mah internet di kita masih jelek. Sama
settingan di motor. Iya, itu mah masalahnya Telkom gitu. Masalah satelit di kita itu masih jelek dan IO di kita itu kadang-kadang ngirit oge nyewa bandwidthnya sakian, meh teu mahal teuing gitu. Kecuali kita nelpon ke Telkom, pangbukakeun bandwidth di urang unlimited. Tak karek ngagolontor gitu juga kamari saya di Papua jeung Metro TV di Telkom, datang ke kantor Telkom, streaming di Telkom, delay eta mah da bandwidthna gede gitu. Kecuali mun urang-urang bandwidth di rumahan pasti aya delay wae gitu. Soalnya bandwidthna lemah gitu. Kumaha artes? Ya, di rondelanya. Jadi sebenarnya mah simpel saja pertanyaannya mengenai speaker aktif, pasif, sama kabelnya itu perbedaannya signifikannya segimana gitu untuk di monitor maupun ke FOH seperti itu aja sih. Sebetulnya kok ini berarti ngomongin kabelnya kan ya? Ya. Nah, kalau dari kabel, mengapa diciptakan kabel nu mahal, yang kabel nu murah, yang kabel asal-asalan gitu. Jadi itu mah kalau misalnya yang tadi balik lagi ke yang tadi, kalau secara signifikan, kalau kita memakai kabel yang bagus, ya bagusnya pasti otomatis sistem dari power ke speakernya nggak ada masalahnya bagusnya. Tapi kalau misalnya dengan kabel-kabel yang biasa, kebanyakan dari kabel yang biasa, jadi dari sistem dari power ke monitornya, kabel-kabel yang jelek itu ada hambatan. Tapi hambatannya seperti tadi, sekitar berapa ohm gitu, 0,0 sekian ohm gitu. Jadi tidak terlalu kalau cili-cili kita apalagi tampil live di gedung atau di itu mau terlalu pengaruh gitu. Jadi si celi masih bisa masih menerima monitor suara itu gitu. Kita om. Terus kabel speaker kan 2 nih. Nah, kabel yang XL kan 3. Kabel si speaker nggak bisa untuk mic. Kabel XL itu bisa untuk mic. Seperti itu. Tapi untuk dialirkan suara masih bisa gitu. Jadi pertanyaannya, apakah yang kabel speaker bisa untuk mic juga atau hanya khusus untuk suara aja mengalir? Nggak bisa. Soalnya kenapa? Kabel audio butuh pelindung ground. Seal. Kadang dibuat kenapa ada yang 3 kabel, ada yang 2 kabel. Nah, kieu ya. Mun anu 2 kabel, misalnya ayeuna balik deui kanu perumpamaan tina pipa cai. Lamun cai sabak sadekieu bakna digolontorkeun ku dua pipa gitu, nepi ka dieu sabaraha lila. Tah beda jeung digolontorkeun ku 3 pipa gitu. Jadi pengertianna teh balan jeung balan. Tah tina
balance dibagi ku dua kabel gitu. Jadi gancangna nepina leuwih gancang, leuwih cepat gitu. Itu teuing can nyaho ku 4 kabel gitu. Mun jerona pake tapi nu lighting kan geus aya 5 kabel. Eta nu lighting. Sebetulnya itu loh kunaon anu speaker teu bisa dipakai kabel mic soalnya ya speaker mah tidak terlindungi ground gitu. Groundnya goreng pisan gitu. Groundnya teh goreng pisan lah gitu. Saya nyebutkeun. Pokoknya mah gitu kayaknya. Ayo, Jack. Pak, tadi naros. Trek. Mual. Itu balik itu atas kan ya tanya. Iya. Pak turun di beremik. Oh ya. Menanya seberapa penting pemilihan mixer biar berpengaruh ke kualitas speaker tersebut. Yang seberapa penting yang menurut orang mah orang otodidak nu penting mah tenaga sih mixer mah ya bertenaga dari bere trapo kayak tahun kul pentingnya dari segi mana? Dari suara orang awam ya, biasanya punya satu speaker dengannya satu speaker sama, ada mixer yang kiri, coba di mixer dia kiri suaranya. Kalau dari dipandang dari sudut itu yang membedakannya preamp. Kalau pandangan dari yang barusan Jaka bilang, itu mungkin dari sudut pandangnya dari segi preamp. Kalau kita ingin lebih detail tentang mixer, yang kita lihat tuh di batas ambang dia headroomnya sampai di mana. Kalau lihat yang poin paling pentingnya, kan semakin headroomnya tinggi, biasanya semakin mahal si mixer itu. Walaupun di speknya tertulis dia 100 berapa dB, begitu diukur kan tidak sampai segitu. Tapi kalau buat yang awam, minimal tuningnya dia, tune kontrolnya akurat, akurasinya seakurat mungkin di luar fasilitasnya ya. Misalnya yang lihat paling utama tuh preampnya, karena kan sebagai mix penyampur. Poin yang lainnya mungkin lihat dari fasilitas. Misalnya kita gunakan ini buat apa nih? Buat live performnya, atau buat di broadcast, apa buat monitoring? Kadang mixer sekarang tuh udah bisa FOH monitor, apa hanya pure buat di monitor aja? Mungkin poin-poinnya hanya itu aja kan? Jadi diusahakan kalau yang awal kita lihat tuh preampnya dulu sampai di mana nih? Kadang begitu kita geser potensi kita tuning, geser 1 dB atau 3 dB, itu teka rasakan ini 1 dB teh. Begitu mentok jam 3 karek berasa. Mungkin dari situ lah. Atau mau menambahkan? Definisi preamp teh kumaha lah, artina gitu. Pre itu apa? Sebelum. Tah, saya udah belum mereka Pre itu apa? M itu. M itu apa? Cus. Memang ke PL wae. Ada tuh sok kilaskeun. Jika sebut preamp itu tuh Pak sebelum Berangkat. Sebelum prosesnya itu pasti ada pre-nya kan. Penguat awalnya tuh di preamp. Sebelum kita tuning dan lain-lainnya tuh pasti di awalnya dulu.
Nah, kita lihat biasa setiap device tuh apapun tuh mau mixer mau apapun yang ada namanya input pasti di situ ada preamp. Di situ pasti tercantum. Ini preampnya ada, kalau yang kayak shortcut lah, dia ada low Z, ada high Z. Itu bisa kita lihat. Ini batas kemampuannya di mana. Itu dari segi preamp. Itu Pak Jaka jelas? Yuk, sah deui. Kata runutan ge. Cek atuh naros deh lain. Ayo lanjut. Boro nih kabaragian kabeh. Jadi teman-teman jangan terpatok di satu mixer. Orang bisa nang ngidah sungkul resepannya. Jangan sampai seperti itu. Karena basically semua konsol itu sama. Di situ ada preamp, ada tune control. Yang lainnya itu hanya fasilitas. Mau grup, mau DCE itu hanya fasilitas. Karena yang paling utama itu dia buat mix, penyampur. Yang diperhatikan tuh tuning dia tuh sampai di mana kemampuannya. Kalau di musik analog tuh dia ada yang hanya 3 knop, ada yang 4 knop, ada yang 6, ada yang 9, yang 12. Itu yang harus kita pahami. Pada saat nanti bisa digital pun dia cuma tercantumnya cuma 4. Akan ada istilah Q. Kalau di analog kan itu masih beranak. Ya mungkin buat teman-teman yang belum memahami itu tolong ulik dari tune control. Karena basically kan hanya 3 tune control tuh, 3 knob. Terus ininya hanya pengembangan. Jadi tong sampai nyalakan mixer, dan itu menang pabrik, menang mikiran. Ya, yang lainnya. Kan iya kan? Rian. Oh. Rian ya. Itu baru mana? Variasi. Badan narosnya ya perkawis mic-nya peketunya. Dupi mic oris jeung mic KW kumaha tah? Soalnya kan penting kita ge mic gitunya. Percuma orang bisa segala rupa gitu nya. Ada yang ngemikna anu iya gitu. Tah ieu perbedaan misalnya gitunya, misalnya ngemik ori aja nu KW kumaha perbedaanna. Gitu sudah lojur ah. Dagang. Lamun mic ori mah nu karasaku saya mahal. Tapi nyamun disebut bilang polar pattern bener gitu. Lamun mic KW murah tapi disada gitu. Tapi ting polar pattern ting bener ting gitu lungkul. Bedana itu jeung mic ori dari kualitas sepul membrannya per ampul-ampulnya teh sepul membran itu didesain sangat sebagus mungkin. Jadi kuat dari guncangan rek tibebet rek kumaha halus gitu. Tinggal bandingkeun nama di rumah mic ori jeung mic KW pabanding-banding gitu helaan samana nu jebolna tah gitu lungkul. Ngabedakeun antara mic ori jeung mic KW. Aduh mari teh. Lain berarti ajang pokal-pokal mah meureun kudu boga ori mah hiji-hiji mah kitu nya. Kenapa tuh? Oh iya. Kalau nyoba secara langsung mic KW jeung ori, dia coba pakai ngajerowok. Mic na ori, pakai ngajerok teh pegat pita suara mau pecah. Tapi mic KW setengah jam geus pecah. Tong setengah jam sakedeung we ge. Kita pakai ngajerowok. Sekali ngagorowok ge geus pecah gitu. Itu yang paling berasa. Speaker jebol. Tuh kudu tarik speakernya mah laut, tapi ini nyobanya pakai jerowokan. Itu yang paling berasa. Mungkin kalau pas ya pernah kecil pakai speaker Nolaletik 2 cm maka rasa tuh emang begitu masang sistem gede
karasa pisan itu. Nah, permasalahan mun penyanyi dangdut arembung makan ori. Engat. Sebenarnya mah lain arembung make nu ori. Saya wae make nu ori wae penyanyi dangdut teu masalah. Rek penyanyi dangdut di lembur, rek penyanyi dangdut di daerah. Nu tadi teh berhubungan teh. Nu awal geus disebutkeun ku saya. Cik frekuensina ieu teh geus bener can gitu. Naon nu dihayangkeun ku si pemain, si penyanyi geus kalaluar can dina speaker teh gitu. Lain penyanyi hayang make mic nu murah gitu, penyanyi dangdut lain. Tapi nya kumaha karakterna si penyanyi eta hayangna juga kumaha gitu. Apa geus kaluar can frekuensina anu dina monitor teh gitu. Lamun can ya pasti eungap teh dibere napasin teh tuh tadi cadangan tina mixer gitu. Boleh? Jawab. Rek mental gaji, rek mental gaji. Kalem, Pak. Mau tanya ini mah, kalau misalkan mic ori itu bisa ditentang apa enggak? Kalian nanya ke sana. Di gudang, Pasal- nanya Nanya ke sana. Hah? Anu mah aneh mic ori jeung anu mic apa? Kalau mic biasa bisa dipetam tau cenah. Nanya gitu. Mic ori, ya seperti 57, 58 itu. Lamun mic ori itu di kapentem teu nanaon. Soalnya di jerona aya trapoan, aya OT, jadi naon eta teh setrum anu 48 volt eta dibalikeun deui ka drone melalui OT. Jadi OT teh nu kieu. Orang tua. Lamun make Wah, mana ieu? Bos. Cepin aja ditentak. Ini seolah mana sih negara Lain anu lain berbobot itu teu berbobot pertanyaan. Ya bos pen cenah ya. Yes, full mic. Full mic teh kurang gede gambarna teh. Full mic. Oh, kadeu bos. Tah lamun mic ori aya OT. Make eng jadi naon? Oteng. Tah ieu. Betul kejo ieu, betul kejo. Cinaun jauh tah. Aya trapo OT. Jadi lamun mic ori mah eueuh hubungan